Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang PPH pasal 25. Anggota kami terdiri dari Anisha Susanti, Vigo Duta Ramadan, Nadila Putri Lestari, dan saya sendiri Sucina Ranisa. Pengertian pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak terhadap pajak terutang yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Tata cara pengisian surat setoran pajak elektronik SSE PPH pasal 25 bulanan. Surat setoran pajak elektronik atau biasa disebut dengan surat setoran elektronik SSE adalah suatu sistem pembayaran pajak secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biro Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan bilir sistem. SSE akan menerbitkan kode billing pajak untuk berbagai kode akun pajak dan kode jenis setoran yang digunakan sebagai pembayaran pajak online. Penjelasan pengisian surat setoran elektronik diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengakses website djponline.pajak.go.id. Hal yang pertama dilakukan sebelum membuat SSE adalah dengan mengakses laman milik DJP tersebut. Yang kedua, kolom NPWP kata sandi kode keamanan. Kolom pengisian NPWP kata sandi dan kode keamanan dituju kepada A. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki wajib pajak. B. Kata sandi diisi dengan kata sandi yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak. C. Kode keamanan diisi sesuai dengan kode keamanan yang muncul guna masuk ke dalam akun DJP wajib pajak. Lanjut ke tata cara yang ketiga, yaitu pilih isi SSE. Yang keempat itu ada NPWP, nama, alamat, dan kota yang dituju. NPWP itu terisi dengan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Kalau nama itu terisi dengan nama lengkap dari wajib pajak tersebut. Kalau alamat itu terisi dengan alamat lengkap wajib pajak tersebut. Kalau kota itu terisi dengan kota tempat NPWP wajib tersebut terdaftar. Lalu lanjut yang kelima, ada jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, terbilang, dan uraian. Nah, kode jenis pajak itu diisi dengan angka kode jenis pajak untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. Kode jenis pajak untuk jenis pajak PPH pasal 25 badan itu 4111126. Lanjut ke kode jenis setoran, itu diisi dengan angka dalam kolom kode jenis setoran untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. Kode jenis setoran untuk masa PPH pasal 25 badan itu 100. Kedua, kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat. Lalu ada masa dan tahun pajak, itu diisi dengan masa pajak yang akan dibayar setelah tahun pajaknya. Lanjut jumlah setor dan terbilang, itu diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh, serta pada kolom terbilang ditulis dengan huruf Latin dan berbahasa Indonesia. Yang terakhir, uraian. Uraian itu diisi sesuai dengan uraian dalam kolom jenis setoran yang berkenaan dengan kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Seperti misalnya itu PPH pasal 25. Lanjut kita masuk ke waktu pembayaran PPH pasal 25. Nah, sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PR garis 22/PJ 2008 pada tanggal 21 Mei 2008, pembayaran PPH pasal 25 harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau SSP atau dokumen sejenisnya. Untuk melakukan setoran pajak, wajib pajak harus membuat ID billing terlebih dahulu. Pembayaran PPH pasal 25 memiliki batas waktu, yaitu paling lambat
15 pada bulan berikutnya. Pada tanggal 15 pada bulan berikutnya. Sebagai contoh, untuk pembayaran bulan Februari 2018, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2018. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya. Hal ini sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.03/2007 yang kemudian diubah sesuai Peraturan Kementerian Keuangan nomor 80/PMK.03/2010. Nah, setelah kita memahami berbagai hal tentang PPh pasal 25, sebagai wajib pajak itu disarankan untuk tidak terlambat melakukan pembayaran. Apabila terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulannya. Nah, sanksi tersebut itu dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Kita lanjut pada sanksi keterlambatan dan atau tidak penyampaian surat pemberitahuan. Nah, batas waktu penyampaian surat pemberitahuan telah diatur dalam UU KUP pasal 3 ayat 3, yaitu yang pertama, SPT PPh masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi itu paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga itu SPT tahunan PPh wajib pajak badan, itu dia paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Nah, dendanya itu seperti SPT tahunan PPh orang pribadi itu sebesar 100.000. Kalau SPT tahunan PPh badan itu 1 juta. Kalau SPT masa PPN itu 500.000. Lalu SPT masa lainnya itu 100.000. Pengenaan sanksi administratif ini terlebih dahulu akan diterbitkan surat tagihan pajak atau STP apabila wajib pajak terlambat dalam menyetorkan laporan pajaknya. Nah, STP ini akan digunakan sebagai dasar perkalian perhitungan sanksi administratif dengan tarif sebesar 2% per bulan. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang KUP itu terdapat wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi ini, yaitu yang pertama ada wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, yang kedua ada wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang ketiga ada wajib pajak orang pribadi yang berstatus warga negara asing tetapi sudah tidak lagi tinggal di Indonesia, yang keempat ada badan usaha tetap yang sudah tidak lagi beroperasi di Indonesia, yang kelima ada wajib pajak badan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan, yang keenam ada wajib pajak yang terkena bencana, dan yang ketujuh ada wajib pajak lain yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Pemberlakuan sanksi administratif ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak, di mana peningkatan kepatuhan dan kedisiplinan wajib pajak ini juga akan berdampak kepada penerimaan pajak ke kas negara yang akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu faktor penanaman investasi. Jika suatu negara memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, maka itu akan menarik investor untuk berinvestasi di negara tersebut, yang juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan adanya penerapan sanksi administratif ini akan berdampak ganda terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan penerimaan kas, peningkatan kedisiplinan, peningkatan investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu ada penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. Ketentuan umum tentang mekanisme pelaporan PPh pasal 25 yaitu sebagai berikut. PPh pasal 25 disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan berikutnya.
Apabila batas penyetoran tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya. PPh pasal 25 wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila batas pelaporan tersebut jatuh pada hari libur, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari berikutnya. Berikut ada tabel tata cara tentang pelaporan PPh pasal 25. Nah, jenis setorannya itu PPh pasal 25. Dokumen pembayarannya itu surat setoran elektronik. Waktu pembayarannya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Tempat pembayarannya itu bank persepsi atau kantor pos. Cara pembayarannya itu dibayarkan langsung oleh wajib pajak. Lalu selanjutnya itu jenis PPh-nya PPh 25. Dokumen pelaporannya itu bukti bayar dari bank persepsi atau kantor pos. Kewajibannya itu dari wajib pajak, masa pelaporannya itu bulanan, dan batas waktu pelaporannya itu tanggal 20 pada bulan berikutnya. Presentasi dari kelompok 4 tentang PPh pasal 25, semoga teman-teman mendapat insight baru dari apa yang telah kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.